pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idrus bin Salim, apa itu, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Tuh loh. Nah, untuk sementara gitu saya udah mulai naik. Ini Mas Rifki bisa on nggak? Kalau enggak mungkin Mas Sufan atau Gus Pakai bisa langsung menang. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sosok habaib yang sangat dikenal di wilayah Indonesia Timur. Pada tahun 1925, Habib Idrus tiba di tanah Jawa. Beberapa kota di Jawa beliau singgahi, seperti Pekalongan, Jombang, dan Solo. Di kota Solo, pada tahun 1928, Habib Idrus dipanggil memimpin Madrasah Ar-Rabithah Al-Alawiyah di kota Solo. Dan Habib Idrus mengabdikan diri sebagai pengajar di madrasah ini. Tak lama kemudian, di tahun 1929, Al-Habib Idrus memutuskan untuk hijrah ke Palu, Sulawesi Tengah. Di kota ini, beliau mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang bernama Al-Khairat di tahun 1930 Masehi. Sejak awal berdirinya Al-Khairat, manajemen operasional dan keuangan di Al-Khairat sepenuhnya ditanggung oleh Al-Habib Idrus, dan siswa digratiskan ketika belajar di Al-Khairat. Di saat itulah beliau menjalani dua profesi sekaligus, yaitu sebagai pengajar dan juga sebagai pengusaha guna menopang kebutuhan Madrasah Al-Khairat. Hingga sekarang, Madrasah Al-Khairat masih tetap ada dan berkembang sangat pesat di wilayah Indonesia Timur. Atas jasa Habib Idrus tersebut, pemerintah memberikan nama bandara di Palu dengan nama beliau, yaitu Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Habib Hanif ada mengangkat soal guru tua. Siapa sih itu guru tua? Saudara, guru tua itu adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Biasanya disingkat SIS, S-I-S. Seorang tokoh besar yang luar biasa di Sulawesi. Beliau pendiri Al-Khairat, satu perguruan Islam yang memiliki cabang lebih dari 1.500 cabang. Sekolah, pesantren, pendidikan se-Indonesia Timur. Dari tengah sampai ke timur. Dari Sulawesi sampai ke Papua sana ya, Pak. Nah, jadi kalau tanya guru tua, itu hampir semua orang Sulawesi sampai Papua sana, yang di kampung-kampung, yang di gunung-gunung, yang di pelosok-pelosok, yang muslim maupun non-muslim, semua kenal siapa guru tua. Beliau adalah penyebar Islam di Sulawesi maupun di Papua, di Indonesia Timur, sekaligus sebagai pendidik yang luar biasa. Dulu beliau dari kota Palu, kalau mau dakwah ke Poso, itu naik gerobak yang ditarik oleh sapi. Karena jalan saat itu belum ada, masih bebatuan. Berhari-hari masuk ke satu kampung, ajarkan Islam. Saudara, 1, 2, 3 hari berangkat lagi ke kota lain, satu persatu kota. Dari kota Parigi masuk ke Poso sampai Ampana, bahkan sampai Morowali. Saudara, sebelum ada pejabat-pejabat negara yang kakinya sampai ke sana, sampai ke pulau-pulau terpencil, Pulau Banggai dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini, saudara, di Sulawesi Tengah ada orang-orang di pegunungan yang tidak beragama. Dia nggak tahu agamanya apa. Tapi kalau ada orang masuk ke sana tanya, ibu bapak agamanya apa? Kami nggak tahu agama kami apa. Agama kami agama guru tua. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, ada bagian-bagian dakwah yang belum selesai, belum tuntas, saudara. Baru diperkenalkan Islam, belum sempat diajarkan sholat dan lain sebagainya. Mereka tahunya agama kami agama guru tua. Jadi jangan kaget kalau foto-foto guru tua itu di sepanjang Sulawesi Tengah, saudara, hampir tiap rumah. Bahkan sampai yang non-muslim pun nggak segan-segan untuk pasang fotonya, saudara. Ini orang yang terhormat, orang yang begitu mulia, orang yang seumur hidupnya mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, saudara, untuk apa? Untuk agama, bangsa dan negara. Dan sampai hari ini anak keturunan beliau, anak cucu semua terus melanjutkan perjuangannya ya, kawan. Sampai daerah-daerah terpencil yang tadinya belum kenal Islam, taunya agama guru tua, dimasukin lagi ya, kawan. Sampai mereka masuk Islam. Dakwah yang luar biasa. Nggak minta gaji dari orang, saudara. Mereka kembangkan Islam habis-habisan di sana. Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja
tega banting tulang kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Maka bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara, untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Nah, ini nggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Begitu, sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini yang kita akekahkan barusan itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Yang barusan kita bawa bayinya kemari, Sarifah Aminah binti Muhsin Al-Haddar. Saudara, Habib Muhsin ini sedang mengambil doktor. Saat ini sedang studi di Al-Azhar. Insya Allah 6 bulan lagi akan pulang, saudara. Tadi putrinya, saudara, yang ketiga yang kita akekahkan. Nah, Dr. Muhsin ini, Said Muhsin ini, saudara, ibunya adalah Syarifah Sa'diyah binti Habib Muhajir Al-Habsyi. Siapa itu Habib Muhajir Al-Habsyi? Saudara, ipar guru tua, saudara. Karena Habib Muhajir, saudara perempuannya Syarifah Haulah Al-Habsyi adalah istri daripada guru tua, ya kawan. Bahkan saudara-saudara sanak famili dari Habib Muhajir ini ke bawah, keluarga besar Al-Habsyi, semua akhirnya bermusyawarah kawin dengan anak cucu daripada guru tua. Jadi luar biasa. Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Saudara, ternyata hari ini juga yang kita akekahkan satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Begitu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Sikap bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikap. Takbir! Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu memasuki akhir Ramadan, mereka kotori, kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini nggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir! Siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir! Sallu ala Nabi. Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini, yaitu belakangan ini di dunia keagamaan di Indonesia kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial yang diduga keluar dari mulut Gus Fuad Pleret. Dalam rekaman atau laporan yang beredar, ia disebut-sebut menghina ulama besar Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dengan perkataan yang sangat tidak pantas, yakni menyamakan sosok guru tua tersebut dengan monyet, pemirsa. Tidak butuh waktu lama, pernyataan ini pun memicu gelombang kemarahan dari berbagai kalangan, terutama para pengikut Habib Rizik Syihab. Sang imam besar FPI dikabarkan bereaksi dengan tegas dan bahkan menyatakan perang terhadap Gus Fuad beserta kelompoknya. Kemarahan ini tentu berakar pada penghormatan mendalam terhadap para ulama dan sesepuh Islam yang dianggap sebagai panutan umat. Kasus ini mencerminkan betapa berbahayanya ujaran yang menyinggung kehormatan tokoh agama, terutama di masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketokohan dan ulama.
Pernyataan yang sembrono bisa menjadi pemicu pemecah dan konflik yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, penting bagi semua pihak untuk menahan diri dan mencari klarifikasi sebelum bertindak lebih jauh. Jika benar ada penghinaan, maka jalur hukum dan penyelesaian yang bermartabat harus menjadi pilihan utama daripada reaksi emosional yang justru memperkeruh keadaan. Oke pemirsa, sekian saja kesimpulan pada video kali ini. Semoga masalah ini tidak melebar kemana-mana atau semakin keruh. Semoga masalah ini cepat terselesaikan. Oke, sekian saja video pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.